tunjukkanlah bukti kalau kamu memang keturunan Rasulullah. Diterangkan dalam kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi, ada seseorang dari kaum Alawiyin atau sebutan dari keturunan Rasulullah dari jalur Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang tinggal di daerah Ajam atau non-Arab bersama sang istri yang juga dari kalangan Alawiyah atau Syarifah dan mempunyai beberapa anak perempuan. Mereka hidup serba berkecukupan. Tak lama kemudian sang suami meninggal dunia, sehingga istri dan putri-putrinya jatuh menjadi fakir miskin. Kemudian Syarifah membawa putri-putrinya keluar daerah itu. Lantaran udara yang sangat dingin, beliau membawa anak-anaknya singgah ke beberapa masjid. Tatkala beliau berjalan untuk mencari makanan, beliau berjumpa dua orang. Satu orang muslim yang merupakan syekh di daerah itu, dan satu lagi seorang majusi, yaitu non-muslim penyembah api yang merupakan pejabat di daerah itu. Sang Syarifah menemui lelaki muslim tadi dan menceritakan kondisi keluarganya serta berkata, "Ana imratun alawiyatun wa ma'i banatun aitam adkhaltuhum ba'dal masajid al-mahjurah wa uridu alailah qutahum." Saya adalah wanita Alawiyah atau keturunan Rasulullah. Saya memiliki beberapa anak perempuan yang yatim. Saya inapkan di masjid. Saya minta makanan kepadamu untuk malam ini saja, wahai Syekh. Syekh Muslim tadi berkata, "Aqimi indil bayyinah annaki Alawiyah Syarifah." Tunjukkanlah bukti kepadaku bahwa engkau adalah seorang Alawiyah dan Syarifah. Wahai Syekh, saya ini adalah perempuan asing. Di daerah ini tidak ada yang mengenali saya. Lalu Syekh Muslim itu berpaling dan tidak memberikan bantuan apa-apa. Nah, sang Syarifah pun sedih dan kecewa. Kemudian beliau mendatangi orang kedua, yaitu orang Majusi, dan menceritakan kondisi yang dialami dia dan anak-anaknya. Sang Majusi langsung bangkit dan mengutus pembantunya untuk menjemput putri-putri sang Syarifah untuk dibawa ke rumahnya. Si Majusi tadi memberi mereka makanan yang paling enak dan memberi mereka pakaian yang paling baik. Keluarga sang Syarifah pun bermalam dengan tenang dan damai di rumah si Majusi. Lalu di tengah malam, Syekh yang Muslim tadi bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Beliau memegang bendera di atas Rasulullah. Tiba-tiba tampak sebuah istana dari zamrud hijau. Terasnya terbuat dari mutiara dan yakut. Di dalamnya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan marjan. Syekh Muslim tadi berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapakah istana ini?" Rasulullah menjawab, "Untuk seorang muslim yang bertauhid." "Wahai Rasulullah, saya seorang muslim yang bertauhid," kata si muslim tadi penuh harap. Rasulullah pun menjawab, "Aqim indi al-bainah annaka muslimun muwahhidun." Tunjukkanlah bukti kepadaku bahwa engkau seorang muslim yang bertauhid. Si muslim pun kebingungan. Rasulullah menjawab, "Ketika seorang perempuan Alawiyah meminta tolong kepadamu, engkau berkata kepadanya, tunjukkanlah bukti kepadaku bahwa engkau seorang Alawiyah. Demikian pula engkau, tunjukkan bukti kepadaku bahwa engkau seorang muslim." Kemudian si muslim terbangun dari tidurnya dalam keadaan gundah gulana. Ia menyesal karena telah menolak sang Syarifah Alawiyah. Dia pun berkeliling di daerah itu dan menanyakan tentang sang Syarifah seraya ingin menebus kesalahannya. Akhirnya diketahui bahwa keluarga Syarifah tersebut ditampung di rumah Majusi. Lalu si muslim mendatangi rumah itu. Si muslim berkata, "Aku ingin Syarifah Alawiyah beserta putri-putrinya darimu, wahai Majusi." Lalu si Majusi menjawab, "Aku tidak mungkin menyerahkan mereka. Sungguh aku telah memperoleh berkah dari mereka. Silahkan ambil saja 1000 dinar dariku. Tetapi serahkan keluarga Syarifah itu kepadaku," kan pinta Syekh Muslim tadi. Lalu Majusi menjawab, "Aku tidak akan melakukannya." Si muslim terus memaksa, "Engkau harus menyerahkannya." Lalu si Majusi bercerita,
Aku lebih berhak atas apa yang engkau inginkan, sedangkan istana yang engkau lihat dalam mimpi itu memang diciptakan untukku, bukan untukmu. Apakah engkau menunjukkan Islam kepadaku? Demi Allah, semalam aku dan keluargaku tidak tidur sebelum kami masuk Islam atas jasa syarifah ini. Aku juga bermimpi dalam tidur sebagaimana yang engkau impikan. Rasulullah berkata kepadaku, apakah perempuan Alawiyah beserta putri-putrinya bersamamu? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, istana itu untukmu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu termasuk penduduk surga. Sejak azali, Allah memang menciptakan kamu sebagai orang mukmin. Kemudian Syekh Muslim tersebut akhirnya pulang dengan membawa rasa sedih dan kecewa di hadapan. Begitulah kisah dari kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam bishawab.